kita pada pagi hari ini. Dan yang kami hormati pula segenap Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan serta seluruh teman-teman yang mengikuti perkuliahan mata mikrobiologi pada pagi hari ini. Sebelum memasuki acara yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan belas kasih-Nya kita dapat berkumpul bertatap muka untuk mengikuti mata kuliah pada pagi hari ini tanpa suatu halangan apapun. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Indra Askar Ma'alif selaku Master of Ceremony yang akan memandu teman-teman semuanya untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini dengan lancar dan hikmat. Agenda yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua doa pembuka, yang ketiga foto bersama untuk dokumentasi, yang keempat ada pemaparan materi dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat secara simbolik, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa. Semoga dengan lantaran doa yang kita panjatkan, acara pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan lancar, dengan hikmat, tanpa ada suatu halangan apapun. Berdoa sesuai kepercayaan, agama, dan iman masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai, berdoa dicukupkan. Selanjutnya yaitu akan ada sesi foto bersama dengan seluruh teman-teman yang hadir di sini. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Dari sini ya Mas, kita foto dari sini. Terus backdropnya, nah itu dibuat ini dulu. Sini apa di mana? Ya, dari depan sini aja. Sini. Oh, itu tapi ada kecil. Oke. Berdiri nggak Mas? Berdiri ya biar kelihatan banyak. Silakan berdiri semuanya. Atau nggak bisa keluar? Bisa, Bu. Udah. Oke. Saya mengucapkan terima kasih. Acara yang kali ini yaitu pemaparan materi tentang dengan tema CRISPR-Cas dengan dari sistem input materi dan dari sistem deteksi yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ahmad Bidal PhD, dan dimoderatori oleh Ibu dosen kita Dr. Siti Jana SSI. Tanpa berlama lagi, mari kita langsung saja ke moderator. Waktu dan tempat silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat yang kami hormati Bapak Ahmad Yunarto sebagai narasumber yang praktisi mengajar pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Didi. Halo, apakah Pak Dinoto bisa mendengar suara saya? Iya, terdengar dengan baik, Bu Nur. Mohon maaf ini hibrid Pak, jadi ini pertama kali kuliah secara hibrid, jadi ini mungkin masih ada kendala, mohon maaf Pak. Kemudian yang kami hormati Pak Ibu dosen, Pak Agung, ini baru yang hadir Pak Agung, mungkin nanti ada Bu Arina dan Pak Sri Pujianto ya selaku dosen mata kuliah mikrobiologi. Mohon maaf saya kayaknya membelakangi kemudian malah kalau begini. Jadi ini agak ada kemudian. Mohon maaf Pak Didin, saya membelakangi ini ya Pak. Selamat pagi semuanya. Hari ini ada sesuatu yang spesial ya hari ini ya. Kenapa? Karena hari ini kita kuliahnya tidak seperti biasanya ya. Kita biasa kuliah di kelas dengan dosen-dosen dari dosen kita sendiri dari Undip ya, dari Lab Biotek. Tapi hari ini kita ada spesial karena apa? Hari ini kita kuliah dengan praktisi di luar Undip ya. Jadi semoga ini akan menambah wawasan kalian ya. Sebentar. Topik hari ini kita akan membahas tentang CRISPR-Cas dari sistem imun bakteri menjadi sistem deteksi. Mungkin kalian sudah sering mendengar ya CRISPR-Cas ya. Ada yang tahu? Sementara nanti kita akan belajar ya di sini kuliah tentang CRISPR-Cas ya, kaitannya nanti juga dengan deteksi ya. Adik-adik mahasiswa ini kita tahu ya, mikroba ya merupakan living things ya yang unseen, nggak kelihatan ya, tapi mayority ya. Karena apa? Ya mikroba ini tidak kelihatan tapi banyak. Di mana tempat selalu ada mikroba ya. Di mana ya nggak ada mikroba? Di biosfer ini hampir semuanya, bahkan di diri kalian juga ada mikrobanya ya. Di saluran pencernaan itu banyak sekali ya, bahkan 10 pangkat 12 loh ya. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana deteksi mikroba yang tidak hanya berdasar seperti biasa kita pakai isolasi ya, isolasi mikroba, kemudian deteksi gitu pakai beberapa media ya. Nanti kita akan belajar. Silahkan yang belum masuk langsung masuk ya. Kita akan belajar dalam hal ini ya untuk deteksi mikroba dengan CRISPR-Cas ya. Kita tahu mikroba tidak hanya ada di ruangan, tapi juga di bahan makanan. Dan kalau ini mengkontaminasi, terutama bahan-bahan makanan yang perishable, ya, akan dapat menyebabkan foodborne disease. Apa itu foodborne disease? Ya, ada yang tahu? Oh, ini karena masih semester ini ya, belum ambil semester berapa ini? 3 ya. Nanti ada keracunan makanan. Dan ini kalau kita mau untuk mendeteksi, itu biasanya kita kalau sudah kita di lab nanti kita butuh waktu agak lama ya, bisa 1 minggu ya. Nanti untuk deteksi MBM misalnya ya, itu juga waktunya agak lama dan itu juga keterbatasan media. Seringkali
terbias ya, kadang tidak bisa didapatkan secara realnya gitu ya. Nah ini kita nanti akan belajar dengan ahlinya Bapak Ahmad Dinoto. Ini saya bacakan dulu kurikulum Bapak Ahmad Dinoto. Bapak Ahmad Dinoto merupakan peneliti ahli utama bidang mikrobiologi. Ini kebetulan juga sebagai pembimbing saya waktu saya S3 di IPB ya. Jadi Bapak Ahmad Dinoto ini instansinya dari Pusat Riset Mikrobiologi Terapan Badan Riset dan Inovasi Nasional BERIN. Kalau dulu saya menyebutnya LIPI ya. Kemudian Bapak Ahmad Dinoto ini lulus atau alumni dari Universitas Jenderal Sudirman Unsur ya untuk S1-nya, kemudian S2 dan S3-nya ini dari Hokkaido University Jepang ya. Bapak Didin ini juga, saya biasa panggil Pak Didin. Pak Didin ini juga masih aktif di Pusat Penelitian Biologi LIPI atau Pusat Riset Mikrobiologi Terapan ya, sekarang BERIN. Dan banyak penelitiannya ya yang berkaitan dengan anti bakteri, kemudian anti kanker, anti plasmodial ya. Ini dari berbagai produk pangan atau senyawa alami dari honey, dari marine, kemudian metabolic profiling dan molecular docking, kemudian eksopolisakarida dari bakteri asam laktat serta mikrobial community-nya. Kalau di ini nanti baca ini sampai 7 halaman soalnya ya. Ya jadi kalian beruntung pada hari ini ya bisa insya Allah mendapatkan ilmu dari pakarnya ya tentang. Sepertinya tidak usah berlama-lama ya. Ini sudah kita mulai saja untuk materi kepada Pak Didin. Pak Didin bisa mendengar suara saya Pak Didin? Terdengar dengan baik Ibu Nur. Ya. Di sini ada eko Pak Didin. Oh baik, tidak masalah. Ya, mohon maaf tentang baiklah. Monggo Pak Didin untuk kita hari ini punya waktu mungkin bisa pemaparan 60 menit, kemudian dilanjutkan diskusi. Ya, untuk adik-adik ya, karena kita juga nilai ya untuk partisipasinya ya. Jangan lupa kalian untuk ya paling nggak satu fokus ya untuk bertanya. Ya. Jadi ini saat kalian ya untuk belajar dengan ahlinya tentang CRISPR-Cas. Mungkin begitu saja Pak Din, silahkan. Terima kasih. Cek apakah suara saya terdengar baik di sana? Terdengar Pak Didin. Baik, terima kasih. Konfirmasinya apakah tampil di layar? Terlihat Pak Didin. Oh iya, sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan fit, nyaman, sejahtera juga ya. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Sains dan Matematika Undip,
Bapak Kaprodi, Biologi, Ibu Dr. Siti Nurjana, kemudian kolega dosen-dosen di Undip yang berkesempatan hadir di forum ini, juga kepada adik-adik mahasiswa, izinkan saya untuk berbagi, mungkin tepatnya berbagi informasi kali ya, apa yang pernah saya baca, kemudian saya telaah, dan kemudian karena bentuknya eksperimen juga mungkin yang pernah saya sentuh gitu ya, kemudian saya ukur dan beberapa juga pengalaman. Jadi mungkin ini adalah mix dari apa yang wujudnya pengetahuan juga nanti mungkin informasi terkait dengan keterampilan. Ide hari ini adalah sharing terkait dengan CRISPR-Cas. Jadi kalau ini cukup tren kalau terakhir saya coba diskusikan dengan kolega peneliti di Indonesia, ternyata memang belum banyak kajian atau penelitian yang di Indonesia. Namun kalau di luar negeri ini luar biasa, sudah banyak trennya selalu meningkat karena ada beberapa hal baru. Nanti kita akan berbagi informasi juga gimana sih CRISPR-Cas itu ditemukan, kemudian juga dari discovery menjadi invensi, kemudian hari ini kita melihat aplikasi seperti itu. Nanti saya akan bisa diskusikan juga terkait dengan pengalaman-pengalaman di lapangan. Jadi sudah diperkenalkan, saya hanya mau introduksi sedikit saja. Ya. Suaranya menghilang. Halo, suaranya menghilang? Sudah. Sudah ada, baik. Ya, terima kasih Bu Nur tadi sudah introduksi. Saya kenal dengan Ibu Nur cukup lama dan juga terus berinteraksi. Dan sebelumnya Pusat Riset Mikrobiologi Terapan itu bernama Pusat Penelitian Biologi. Jadi mulai tahun 2021 itu digabung peneliti-peneliti dari Batan, kemudian Lapan, jadi lembaga pemerintah non-departemen, juga peneliti dari kementerian. Mix jadi satu, merger, kemudian disebutlah bernama BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, Pusat Penelitian Biologi salah satunya yang merger, dan hari ini kami tergabung di Pusat Riset Mikrobiologi Terapan. Jadi kajian nanti fokus pada penerapan mikrobiologi. Teman-teman peneliti di sini banyak mempelajari dan juga melakukan penelitian dari berbagai macam aspek mikrobiologi, apa itu pangan, kemudian juga energi, lingkungan, pertanian, dan lain-lainnya. Nah, jika berkaitan dengan applied atau terapan, maka dikumpulkanlah di pusat riset ini. Nah, pusat riset ini ada di Cibinong. Kalau dari Semarang itu berarti perjalanan kurang lebih 6 jam ya. Jadi ke Jakarta, kemudian ke arah Bogor. Jadi lokasi di antara Jakarta dan Bogor. Disinilah pusatnya. Dan ini aktivitas yang saat ini sedang berlangsung di Pusat Riset Mikrobiologi Terapan. Jadi basisnya dari melihat keragaman mikroorganisme pada tingkat spesies, kemudian sekarang menuju keragaman pada tingkat genomnya, jadi pada tingkat gen. Kita ingin melihat, kemudian lihat aplikasi nanti untuk apa gitu ya. Nanti aplikasi nanti untuk beragam aktivitas di sini. Jadi untuk pangan dan pertanian, energi, kesehatan, environment, kemudian pakan, bioteknologi, dalam arti kata produk-produknya, produk dari bioindustri. Jadi dalam waktu kurang lebih mungkin sekitar 10 tahun ke depan, kita akan tetap fokus pada ke arah genomik, proteomik, metabolomik. Jadi teman-teman yang sudah melakukan eksplorasi, sekarang pada tahapnya mengidentifikasi, mendapatkan data-data genomiknya. Kemudian ketika masuk pada tahap protein yang unik, dalam hal ini fokus pada enzim, nanti data-data proteomiknya ini juga dikarakterisasi. Terakhir metabolomiknya. Nah, nanti ujungnya adalah penerapan bagaimana produk-produk turunan yang kita dapatkan dari data-data genomik,
kemudian data-data proteomik, metabolomik dimanfaatkan untuk menghasilkan produk. Jadi kurang lebih goals yang nanti akan dicapai seperti itu. Jadi dengan demikian kita akan berkontribusi pada tujuan pembangunan jangka panjang yang ke depan sudah menekankan kalau kita lakukan riset nanti kita ambil solusi mana nih. Jadi dari 17 ini ada beberapa yang memang difokuskan ke arah sana. Terus bagaimana di tempat saya bekerja, saya masuk di kelompok riset biosensor mikroorganisme, jadi fokus pada deteksi dan kemudian berkembang dengan penggunaan tools agar lebih memudahkan. Jadi harapannya bisa kontribusi dunia pangan, dunia kesehatan, termasuk juga lingkungan. Jadi mudah-mudahan di sesi ini saya bisa berbagi informasi terkait dengan perkembangan pengetahuan dan juga riset terkait dengan Sperkes. Baik, ini kontennya. Jadi nanti di sesi ini kita akan sharing terkait dengan CRISPR dan sistem imun pada bakteri, kemudian CRISPR dan sistem deteksinya, terakhir nanti aplikasi biosensing CRISPR-Cas. Harapannya nanti saya coba akan menghubungkan bagaimana bisa diaplikasikan di dunia pangan, dalam hal ini fokus pada mikrobiologi pangan. Kurang lebih seperti itu. Adik-adik sekalian, saya akan mulai dengan ini. Nggak tahu kalau ini di Semarang namanya apa ya? Kalau ini cantengan gitu ya. Baik, ini cantengan. Sama berarti ya di daerah Jakarta sudah juga sebutnya cantengan gitu ya. Saya ingin mengilustrasikan begini. Kita ya sebagai manusia sebenarnya beruntung diberikan satu perangkat yang cukup unik, cukup bermanfaat oleh Yang Maha Kuasa. Satu sisi ketika kita melihat kondisi sakit seperti ini, itu di antara dua sisi pisau. Satu sisi bisa disebut sebagai musibah, gitu. Satu sisi bisa dilihat sebagai berkah gitu ya. Kalau kita melihat dalam kondisi seperti ini, ya kita lihat ini adalah bentuk peradangan atau bahasa saintifiknya inflamasi atau aktivitas respon sesuatu rangsang dari luar. Nah, kenapa kita sebut ini satu hal yang cukup unik? Bayangkan kalau kita nggak punya sistem saraf, terluka tapi kita tidak berasa, gitu ya. Mungkin luar biasa efeknya, kerusakan yang cukup signifikan. Makanya ada satu tools di tubuh kita untuk memberikan respon. Jadi kalau ada serangan, luka, berarti responnya biasanya ada penutupan. Itu ya, biasa penutupan luka. Nah, gimana kalau seandainya ada satu serangan, kemudian ditambah lagi di sini kontaminasi organisme? Maka yang terjadi adalah satu respon yang mungkin kita bisa lihat nanti tahap awalnya adalah peradangan, tahap berikutnya adalah pemulihan. Nah, contoh ini tidak hanya berlaku pada kaki yang cantengan, tapi bisa juga berlaku berbagai macam. Contoh misalnya, kalau konsumsi makanan, kontaminasi dari mikroorganisme, baik itu mikroorganisme yang sangat-sangat patogen atau mikroorganisme yang hanya mengganggu saja, ada responnya, mulai dari saluran cerna bagian atas, bagian bawah, sampai sama semua ada respon. Dari keseluruhannya kita bisa melihat bahwa tubuh dikasih perangkat untuk memberikan respon, ketika itu infeksi dikasih satu perangkat lagi untuk menangani. Nah, konteks ini yang kita kenal dengan namanya sistem kekebalan ya, kalau kita belajar dalam konteks imunologi, kita kenal tuh ada sistem kekebalan yang bawaan, yang memang sudah ada pada manusia. Itu kita ambil di sisi sebelah kanan. Jadi ini memang sudah ada serangan terhadap katakan organ terhadap agen asing, kemudian patogen. Kita punya sistemnya. Yang pertama, misalnya di sini, ini perangkat yang ketika konsumsi makanan, ketika masuk, kita punya apa di sana? Ada sistemnya di saliva. Kalau mata, kita punya sistem juga di sini yang air matanya itu bisa melisiskan organisme. Masuk ke sini, kedua masuk ke lambung, ada sistem lagi proteksinya. Jadi proteksi dari sistem yang ada nama yang kita sebut dengan namanya
asam lambung, pH-nya cukup signifikan, sehingga nggak semua organisme bisa bertahan. Kemudian setelah masuk ada lagi sistem lagi di sini, pertahanan lagi, yaitu dengan asam empedu, masih bisa masuk lagi sampai di usus ada proteksi lagi, yaitu mukus, masih masuk lagi ada proteksi lagi dengan sistem. Jadi artinya apa? Tubuh kita manusia itu diberikan perangkat bawaan yang cukup kompleks. Hanya kondisi ketidakseimbangan yang signifikan, kondisi paparan yang luar biasa, kondisi tubuh fisiologi maupun psikologi yang menurun, inilah yang kemungkinan bisa berkembang. Karena kita mengenal ada organisme yang namanya oportunis. Jadi tidak hanya manusia dalam kehidupan sosial bermasyarakat saja yang oportunis, tapi mikroorganisme itu sama. Dalam keadaan normal, dia aman-aman saja. Tapi ketika tubuh drop, gitu ya, maka terjadi perubahan sistem pertahanan. Yang terjadi adalah peningkatan organisme yang tidak diinginkan dan cukup besar. Kasusnya apa? Misal diare. E. coli banyak di tubuh kita, ada, tapi masih terbatas dan tertahan oleh bakteri yang bagus. Kemudian kalau kasus pada wanita biasanya itu ya terkait dengan kalau kita suka kasus-kasus keputihan atau segala macam, itu sama. Organismenya ada di sana, normal tapi kadang berubah. Kemudian kasus-kasus terjadi di kulit, misalnya Staphylococcus aureus aman, disebut normal mikrobiota. Tapi ketika dalam kondisi tidak seimbang, luka, dia bisa langsung melakukan aktivitas yang mengarah pada infeksi yang perlu penanganan lebih lanjut, tidak hanya mengandalkan dari bawaan pertahanan tubuh. Ini konteks yang pertama. Nah, artinya ini anugerah yang diberikan kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan, kepada manusia. Nah, di luar itu ada konteks lagi, kita dikasih lagi perangkat yang disebut perangkat adaptif nih. Jadi memang sistemnya sangat khusus. Mulai dari sistem pertahanan yang ada di darah, yang kita kenal limfosit. Kemudian ketika ada masuk, tidak hanya organismenya, tapi senyawa asing masuk, dikenali, direspon dengan pembentukan antibodi. Seandainya pun masih masuk berkembang lagi, dikasih lagi perangkat lagi yang kita sebut dengan T limfosit. Nah, anugerah ini perlu kita syukuri karena tidak dijumpai oleh perangkat-perangkat pada organisme lainnya. Nah, dari sini kita bisa melihat, sedemikian kompleks ya sistem pertahanan tubuh yang ada pada manusia. Ini perangkat-perangkat yang dimulai dengan karakteristik yang unik, yang berbeda fungsi satu sama lain. Mereka mengenali sesuatu yang asing, kemudian bisa merespon. Mulai dari physical barrier atau penyangga atau pertahanan yang sifatnya fisik, kemudian bisa masuk sistem respon yang kita kenal NK cell dan lain-lain. Termasuk pada tahapan yang lebih kompleks pembentukan antibodi. Nah, di sini yang sebenarnya menarik, artinya ada sistem pertahanan yang membutuhkan satu memori. Kenapa? Tidak setiap kali infeksi datang, kemudian tubuh mengenali lagi, kemudian memerintahkan sistem pertahanan. Tapi dia sudah punya memori yang langsung memberikan respon dengan produksi antibodi. Jadi dengan konteks ini kita bisa melihat satu fenomena bahwa mikroorganisme dalam satu sisi punya efek yang negatif, tapi sisi yang lain punya efek yang positif. Nah, yang kita tunjukkan di sini, ini kejadian cukup lama, saya coba searching. Ini 13 tahun yang lalu pernah ada outbreak ya di Eropa sana. Ternyata outbreak-nya itu ketika ditelusur itu banyak di kecambah, sprout. Ini biasanya dipakai dikonsumsi dalam keadaan segar kayak semacam campuran salad. Jadi dalam keadaan fresh. Jadi tinggal kasih mayones, konsumsi. Artinya ini makanan yang tersedia dan langsung dikonsumsi, ready to eat food. Nah, kasus kejadian berkembang, kita sebut outbreak, bahkan dilaporkan juga banyak yang wafat karena efek ini. Apa penyebabnya? E. coli. Nah, kita kenal nih, E. coli kan banyak sekali strainnya ya. Dari yang cukup
toksik sampai yang tidak terlalu toksik sehingga bisa digunakan sebagai tools. Jadi kalau teman-teman mahasiswa kalau suatu saat nanti bisa bekerja di laboratorium, laboratoriumnya itu molekuler, kemudian mengarah kepada cloning gitu ya, untuk menyisipkan satu gen tertentu dalam plasmid. Umumnya organisme transformannya atau yang dititipkan plasmid itu E. coli. Nah, inilah yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk aktivitas apakah produksi atau untuk kebutuhan yang lain. Jadi tetap saja posisinya itu ada posisi di dua sisi. Nah, pada kasus ini adalah efek yang tidak bagus. Bayangkan ketika dia masuk, terkonsumsi, dia kemudian menghasilkan toksin, banyak sekali yang dilaporkan, contohnya misalkan sigatoxin, langsung berefek ke tubuh. Jadi dalam konteks ini, bakteri E. coli adalah sebagai penyerang. Dia yang menyebabkan masalah atau katakan dia menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, bagaimana manusia merespon? Tadi kita sudah singgung terkait dengan sistem kekebalan yang ada pada manusia. Kalau dalam keadaan fit, manusia punya pertahanan yang cukup kuat, tentunya akan hubungan dengan bacterial load, artinya dari jumlah konsentrasi yang terpaparkan pada tubuh manusia. Catat, E. coli punya catatan yang serius terhadap kesehatan manusia. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, ini kalau saya coba ambil gambarnya, kita zoom. Ini bentuknya dengan pembesaran yang cukup super ya, yang menggunakan alat SEM. Lihat, strukturnya itu sederhana sekali. Bentuknya batang, gitu ya. Kemudian tertutup dengan satu yang dinding pemisah antara bagian luar dengan bagian dalam. Mereka transaksinya dengan sistem sederhana, katakan apakah itu transport yang aktif atau pasif. Bayangkan dengan eukariot atau organisme tingkat tinggi, dia dilengkapi dengan berbagai macam sistem organ. Contoh tadi kita bandingkan pada manusia, ini pertahanan manusia, terlihatin organisme lengkap dari pertahanan, dari fisikal sudah ada, kemudian di sini ada pertahanan tadi respon terhadap chemical barrier, jadi dengan pH yang cukup rendah, kemudian juga ada bile salt yang cukup toksik terhadap bakteri. Tapi untuk mikroorganisme ya seperti ini kondisinya. Nah, E. coli menyerang manusia dalam konteks tadi. Tapi lihat faktanya, di alam E. coli pun punya musuh. Dia itu diserang juga, punya potensi diserang. Nah, ini ilustrasi sebelah kanan, ini adalah ilustrasi yang merah, ini adalah E. coli, gitu ya. Kemudian yang kuning ini ilustrasi dari virus. Jadi ukurannya tentunya lebih kecil dari sel bakteri. Nah, kalau dalam konteks mikrobiologi, kita sering mendengarnya istilah namanya bakteriofag. Fag ini atau virus yang menyerang bakteri. Lihat ya, jadi di alam itu memang bertingkat. Jadi sistem patogenitas juga bertingkat juga. Ada di level higher organisms, ada yang dikatakan lower level organism. Dalam hal ini prokariot. Kenapa virus-virus ini bisa menyerang? Kuncinya sama, semuanya itu survival, bertahan hidup. E. coli penyerang juga dalam konteks bertahan hidup gitu ya. Jadi konteks bertahan hidup adalah konteks yang general pada semua makhluk hidup. Tinggal konteksnya aja, apakah dalam kondisi hubungannya berinteraksi, simbiosis, mutualisme kah? Jadi dua-duanya diuntungkan, atau simbiosisnya ini parasitisme, satu diuntungkan, satu dirugikan. Nah, konteks ini kita masuk ke parasitisme. Manusia dirugikan, dalam konteks ini adalah bakteri pun bisa dirugikan dengan kehadiran virus ini. Nah, tadi kita coba lihat strukturnya sederhana, organnya sederhana gitu ya, dan perangkatnya, tapi ternyata dia punya sistem pertahanan yang beragam juga. Ilustrasi ini adalah ilustrasi ketika bakteriofag ini mencoba menyerang sel bakteri dalam tunggal. Yang pertama, tidak semuanya berhasil.
dia akan bisa terblok, katakan. Jadi nempel saja tuh sudah tidak bisa ke sel mikroorganisme. Kemudian yang kedua, ketika mau menginjeksi material genetiknya ke dalam tubuh, ke dalam sel bakteri, dia terproteksi. Yang ketiga, gitu ya, seandainya pun bisa masuk, tapi dia tidak bisa menggandakan atau tidak bisa bereplikasi, maka diblok. Kemudian yang keempat, sistem restriksinya tuh bisa termodifikasi lagi, bisa dipotong-potong kemudian. Nah, yang kelima, punya sistem yang namanya ini apoptosis gitu ya. Jadi kalau bahasa saya pakai bunuh diri sel gitu ya. Jadi ada konsep apoptosis di sini. Dan yang kelima, ini punya sistem yang namanya kita kenal sistem CRISPR atau sistem kekebalan yang adaptif yang nanti terkait dengan sifatnya mirip-mirip dengan sistem imun adaptif pada organisme tingkat tinggi, yaitu mengenali, gitu ya, mencirikan dan membuat memori. Jadi ketika suatu saat nanti invasi datang lagi, dia bisa langsung dikenali dan bisa langsung dihancurkan. Sistemnya seperti ini, melalui restriksi. Nah, ini ilustrasi ketika bakteriofag ada di sekitar lingkungan, kemudian dia mencari sisi untuk bisa menempel, kemudian menginsertkan atau memasukkan material genetiknya, dan sering terjadi mutasi di sini terjadi, dan tujuan utamanya masuk ada replikasi, ilustrasi di sini, menggandakan. Setelah itu selnya pecah, dia itu melakukan penyebaran lagi dan mencari sel-sel baru yang sehat. Makanya tidak heran replikasi ini cukup cepat. Itu kasus-kasus ketika terjadinya serangan, kemudian juga penyebarannya juga cukup singkat. Nah, di sinilah konteksnya dari infeksi, replikasi, dan reinfeksi. Ini bagaimana bakteriofag bisa cepat berkembang. Nah, ini sistem, kalau kita lihat, kita coba hubungkan sistem hidup dari bakteriofagnya terkait dengan inangnya. Kalau tadi kita contohkan, inangnya itu adalah sel Escherichia coli. Jadi yang pertama di sini, fag ini akan coba hunting, dia mencari di sekitarnya organisme yang sesuai, yang juga nanti ada reseptornya yang cocok dengan dia. Ketika menemukan, kemudian tahap berikutnya adalah menempel. Nah, ini kita kenal namanya reseptor khusus yang bisa masuk di sini. Kemudian tahap berikutnya, dia langsung menginsertkan atau memasukkan atau menyuntikkan material genetiknya ke dalam tubuh sel bakteri. Setelah itu apa yang terjadi? Ketika sudah masuk, ini kemudian terjadi proses kita kenal replikasi, kemudian lanjut dengan sintesis untuk struktur fag, jadi bentuknya yang sempurna lagi, kemudian berhasil di tahap berikutnya dirakit, kemudian siap-siap tahap lisis. Mohon maaf Pak Jadi, Didin. ya. Mohon maaf Pak Didin, ini Halo? suaranya nggak masuk ke sini Pak. Yang ke laptopnya. Halo? Sebentar, ini menunggu yang lain masuk ke Zoom dulu aja Pak. Mohon Oh, maaf. baik. Baik Ya, ya, ya. saya. Sebentar. Baik, kasih. Gini nih kalau Iya, mohon maaf, mungkin bisa diulang 5 menit sebelumnya, Pak Deden. Oh gitu, oh tidak terdengar ya tadi Bu ya? Kalau sekarang sudah terdengar kan? Sudah. Oh, baik, saya pegangin deh biar. 3 menit terakhir Pak, mohon maaf tadi. 3 menit 3 terakhir. menit terakhir. Baik, saya coba ya. Atau dari slide-nya yang mana nih? Dari sini kah? Sudah, Oh, sini ya? Iya Pak, ini ya. Baik. Ya, apa?
Nanti kalau misalnya tidak terdengar, langsung saja diinterupsi nggak apa-apa biar ini ya. Iya, Pak. Oke, sama-sama. Baik, ini kolega sekalian dan adik-adik mahasiswa, ini konsep pertahanan dari bakteri. Jadi dia juga punya beragam sistem pertahanan. Jadi yang pertama, ketika ingin menginvasi, gitu ya, dia akan mencari satu sisi yang tepat, kena blok, gitu ya, kena blok di sini. Berikut yang kedua, ketika sudah menempel, cocok, mau menginsertkan material genetiknya, misalnya DNA-nya, tidak bisa masuk karena sistem blok lagi. Yang ketiga, seandainya pun terlanjur masuk, gitu, tidak bisa bertahan di sini, dia tidak bisa melakukan apa? Bereplikasi di sana. Jadi ada inhibitor, kemudian kena blok lagi, replication block. Nah, kemudian berikutnya, seandainya pun masuk, bisa kepotong-potong. Ini ada namanya sistem restriction modification. Jadi ketika masuk, bisa dihancurkan. Yang ketiganya, nah ini selnya melakukan apa namanya, sel suicide, jadi kayak semacam kayak bunuh diri sel gitu, kayak apoptosis terjadi. Nah, yang keenam, ini sistem yang cukup baru dikenali. Jadi ini sistem kekebalan yang secara khusus dia melakukan apa namanya, sistem pengenalan, pencirian, kemudian masukkan memori. Jadi memorinya itu dimasukkan kalau sistem pada higher level organism itu kan sistem antigen, antibody. Nah, kalau ini sistemnya, dia masuk ke dalam satu sistem nukleotida, jadi asam nukleat, yang dia kenali, kemudian setelah itu berikan respon. Responnya itu berupa enzim yang bisa memotong. Jadi kayak semacam gabungan dengan ini. Nanti yang poin merah ini akan kita bahas di sesi ini. Nah, adik-adik dan kolega sekalian, ini adalah mekanisme umum ketika bakteriofag akan menginvasi sel. Kalau tadi kita contohkan E. coli. Jadi pertama, syaratnya dia harus menempel. Ini tahapan ini kita kenal dengan infeksi. Kemudian setelah menempel, dia menginsertkan material genetiknya, gitu ya, sudah mulai tuh terjadi infeksi di sini. Nah, kemudian menggandakan diri seperti ini. Setelah penuh memenuhi syarat, kemudian lakukan pemecahan sel atau kita sebut dengan lisis. Dan setelah lisis, dia coba mencari lagi sasaran baru atau inang baru yang kita kenal reinfeksi. Nah, detail seperti ini. Jadi ini yang pertama, fah ini harus mencari inang. Biasa di lingkungan-lingkungan setempat, gitu ya. Kalau perairan, perairan. Kalau misalkan itu ada di sistem pakan, pakan. Atau mungkin ketika itu masuk ada di material pangan, bisa juga ini terjadi. Jadi fah itu ada di lingkungan, dia mencari targetnya, yaitu sel yang sesuai. Sesuai bisa kita lihat harusnya nanti ada reseptor yang bisa dikenali. Setelah itu menempel. Tempatnya spesifik. Kemudian siap-siap dia menginsertkan atau menyuntikkan material genetiknya, dalam hal ini umumnya adalah DNA, ke dalam inang, ke dalam host. Ketika sudah suntikan, yang terjadi adalah replikasi. Kemudian berlanjut dengan tahapan berikutnya perakitan fah baru. Ya, tadi kita ngeliat ada kapsidnya, kemudian ada telnya, dan ada, kalau kita bahas ada kakinya, masuk lengkap di sini. Setelah perakitan, lisis terjadi. Gitu ya. Nah, konteks ini umumnya terjadi. Ada beberapa khususan ketika masuk, bergabung dengan apa namanya, terintegrasi dengan genom yang ada pada inang, gitu ya. Kemudian setelah ini kemungkinan bisa terjadi mutasi juga di sini tahapan. Jadi ini adalah konteks yang umum ketika bakteriofag melihat peluang untuk bisa melakukan penggandaan diri pada sel yang sesuai dengan dirinya. Nah, lalu bagaimana bakteri itu bisa melakukan pertahanan diri? Kalau di alam, tidak semuanya ketika diinvasi langsung mati, langsung lisis. Ternyata tidak. Faktanya, tetap saja ada yang survive. Nah, pertanyaannya bagaimana mereka itu bisa survive? Nah, ini pertanyaan yang di era tahun 90-an awal, 80-an akhir sampai 90-an awal,
bertanya-tanya bagaimana sistem ini bisa terjadi. Bakteriofag ini tidak semuanya bisa menyebabkan kematian. Nah, historinya berlanjut ke sini. Jadi ada seorang peneliti dari Jepang, ini Yoshizumi Ishino, dengan timnya. Awalnya dia berencana untuk mengkarakterisasi satu gen, jadi satu gen, kemudian dilakukanlah apa namanya? Kalau hari ini kita bilang sequencing, gitu ya, lakukan sequencing. Nah, kalau dalam urutan atau sequence yang didapat dari organisme, dalam hal ini konteks ada E. coli, umumnya adalah pengulangan apa namanya nukleotida yang kita kenal T, C, A, G. Ini berulang-ulang nih, A, C, T, G, oh berulang-ulang. Ada bagian yang sifatnya berbeda antar satu spesies yang lain, bahkan di level strain, kita sebut variable region. Ada yang organisme apapun sama gitu. Setiap bakteri punya sequence yang ternyata sama untuk seluruh apa namanya bakteri yang kita kenal dengan namanya concern. Dalam konteks ini, ketika melakukan sequencing, tim ini terkejut, kok aneh ya gitu ya katanya. Ketika di sequence ada beberapa yang terus mengulang gitu kan. Ini ujung 5 dan di sini ujung 3. Totalnya sequence ini kurang lebih sekitar 1.600-an. Dan ketika diurut dari awal, nah sudah menjelang bagian-bagian ujung, kok ada yang berulang lagi nih. Di situ TAC, GCG, walaupun tidak sama 100%, tapi pengulangan ini ketemu terus. Dan uniknya, kalau itu dibuat pensejajaran, ada rangkaian yang berulang. Artinya ini sama, kemudian ini berbeda ya. Sampai tahap sini, sama lagi, berbeda lagi. Sampai sini, sama lagi, berbeda lagi. Sama lagi, berbeda lagi, sama lagi. Ini terus berulang-berulang. Kalau peneliti mendapatkan data ini, pikirannya langsung, apa salah sequencingnya ya, gitu ya. Ada sesuatu nggak yang terjadi di sana, gitu ya. Mungkin beberapa peneliti akan menaruh perhatian tinggi di sini, tapi beberapa mungkin tidak. Nah, tim ini termasuk yang melihat ada kejanggalan atau nggak biasa. Kok kenapa sistem ini berulang gitu ya? Artinya sama di sela-sela ini berbeda. Inilah yang nanti dikenal istilah namanya repeats gitu ya, atau rangkaian sekuen berulang atau rangkaian urutan nukleotida berulang yang tidak biasa dan diselingi dengan urutan pengatur jarak. Ini diselingi nih. Ini beragam. Inilah yang dikenal nantinya adalah spacer. Ada repeat, ada spacer, ada pengulangan, ada pengatur jarak. Jadi di sela-sela repeat-nya ini. Nah, pada saat itu pengetahuan kan masih terbatas. Nggak sadar juga ini penemuan penting dia, gitu ya. Ini penemuan penting, tapi dianggap ya biasa saja. Dan karena dia fokusnya pada untuk mengkarakterisasi untuk gen yang menyandi isozyme conversion alkalin, ya riset itu terfokus di sini. Dan temuan ini ya sudah selesai di situ, dipublikasikan, tetap saja menjadi satu pertanyaan, apa maksudnya gitu ya. Nah, kita nggak tahu di kemudian hari discovery atau penemuan ini berubah menjadi invensi. Bagaimana itu bisa menjadi invensi? Seperti ini. Ini timeline. Tahun 1987 tadi ya, peneliti tadi itu sudah merecognize bahwa di sini ada laporan pertama, ada pengulangan-pengulangan yang terstruktur. Setelah pengulangan ada spacer, pengulangan lagi spacer. Ini tidak recognize, cukup lama waktunya nih sampai 5 tahun kemudian, sampai orang bisa mengerti bahwa oh ternyata ini ada hubungannya dengan gen Cas. Cas ini adalah apa namanya penyandi
yang terkait dengan enzim pemotong nukleotida yang kita endonuklease. Jadi ternyata ada kaitannya, pengulangan tuh ada sifatnya menempel dengan Cas, kemudian bisa memotong. Kemudian berlanjut lagi sampai di sini baru konfirmasi sistem tadi. Ini adalah ketika bukti pertama CRISPR ada hubungan dengan imunitas pada sel. Nah, orang bisa mulai mendapatkan informasi pengetahuan ilmiah, oh ternyata sistem ini yang akhirnya bisa berkembang untuk mengenali sekaligus memotong. Kalau SAT1987 baru mengenali. Tapi di sini ada fungsi pemotongan dan disinilah fungsi imun itu bisa diklarifikasi. Jadi 2007 itu sudah mulai. Ini terus berkembang dengan pengenalan ternyata ini bisa ditranskripsi. Kemudian diteliti lebih lanjut oleh tim dan disinilah cikal bakal riset yang kita kenal dengan namanya genome editing. Jadi ini cukup revolusioner pada tahun 2000-an. Ada satu penemuan bahwa dengan kemampuan mendeteksi secara tepat lokasi yang unik dan juga bisa memotong pada lokasi yang dituju, kemudian bisalah disetting sebagai satu sistem untuk mencari daerah tertentu di region tertentu, bagian tertentu dalam genom, kemudian bisa dipotong. Dan inilah yang nantinya menggantikan sistem restriksi dalam cloning satu gen. Jadi kalau kita kerja cloning cukup complicated, kita harus mengenali. Kalau ini lebih spesifik. Makanya ada bahasa marketingnya penemuan ini dengan disebut namanya genetic scissor atau gunting genetik karena kemampuan cukup spesifik. Nah, dengan kemampuan ini, maka teknologi untuk rekayasa genetika itu terus berkembang untuk mengubah DNA pada tumbuhan untuk mencari varietas baru, termasuk pada hewan, kemudian juga pada mikroorganisme. Jadi sistem inilah yang digunakan ke depannya untuk rekayasa genetika. Nah, ini sudah masuk ke tahap dari temuan, gitu ya. Kemudian berlanjut cikal bakal invensi. Jadi kita bedakan nih kalau seandainya yang hal yang bersifatnya umum itu masih dalam kita kenali ini sebagai discovery, penemuan, tapi ketika sudah langsung aplikatif, kemudian sudah bisa dimanfaatkan menjadi teknologi, maka itu sudah invensi. Nah, ini invensi ini punya kontribusi nanti ke depannya untuk terapi kanker baru, kemudian juga untuk ke arah pangan bisa menghasilkan yang baru, tinggal kesiapan dari masyarakat, pemerintah, apakah siap untuk menerima produk-produk GMO, gitu ya. Ini isu yang sangat-sangat sensitif sampai hari ini terkait dengan produk-produk rekayasa genetika. Kalau teknologinya sudah semakin berkembang, tinggal permasalahannya adalah pembahasan di isu satu, food safety, kedua, food security, yang ketiga, food sovereignty. Jadi kalau kita terjemahkan apa ya food safety ya? Kalau dibilang keamanan pangan, food security, kalau terjemah mirip-mirip juga ya. Atau gini, food safety mungkin kita identikan dengan keselamatan ya, keselamatan terkait dengan pangan. Food security ini adalah keamanannya. Dan yang satu lagi food sovereignty adalah kedaulatan pangan. Jadi artinya ketersediaan secara independen pangan di satu wilayah atau teritori tertentu. Nah, dalam konteks ini teknologi nyatanya berkembang pesat dan tahun 2020 dua orang ini, ladies, ini dianugerahkan penerima Nobel Prize untuk temuannya pengembangan metode genome editing. Jadi untuk merekayasa atau mengedit genom secara lebih spesifik. Jadi kalau kita lihat dan kita pelajari mungkin ya buat adik-adik semua, ternyata memang temuan-temuan yang dulu mungkin aneh, kemudian mungkin belum ada harganya gitu ya.
ini bergulir dengan penemuan berikutnya, sampai suatu saat, oh ternyata bisa dimanfaatkan ya lebih spesifik. Nah, yang unik adalah kenapa beliau ini yang mendapatkan apresiasi gitu ya, bukan yang pertama. Ya mungkin pertimbangannya pasti ada pertimbangan khusus. Namun dalam hal ini mungkin lebih spesifik ke arah teknologinya, yaitu terobosan baru untuk mengedit genom dengan menerapkan konsep CRISPR-Cas9. Ya. Dan ini story bahwa yang namanya hasil riset kita yang mungkin kita lakukan di universitas ya sebagai syarat kelulusan nanti studi atau penelitian S1 ya mungkin belum tentu menghasilkan impact yang besar, tapi jejak kontribusi kita ada. Seperti halnya peneliti-peneliti di awal. Bisa jadi kita lakukan risetnya itu dianggap biasa, umum, atau ada temuan-temuan yang masih kita bilang penjelasannya di bagian pembahasan kita tulis remains unclear atau belum bisa dijelaskan, ya biarkanlah waktu yang bisa menjawab itu, tapi yang jelas selama konsisten riset itu dilakukan pada masanya akan memberikan impact. Kita kenal konsep PCR juga sama, yang mengurutkan orang lain, teknologi awalnya, tapi ketika PCR oleh Carl Mullis bisa dikembangkan, nah hari ini berdampak dan kita saksi hidup ketika COVID-19 kemarin, PCR itu menjadi kata kerja, sudah bukan lagi itu sebagai kata benda, dari nouns menjadi verb. Kata-kata seperti ini nggak pas tapi udah umum. Sudah di PCR belum? Gitu kan ya. Sudah di PCR belum ketika kita kan melakukan perjalanan naik kereta atau naik pesawat terbang? Iya, sudah di PCR. Seperti sudah di googling belum gitu ya. Jadi kata-kata betapa temuan-temuan di masa lalu ketika dilakukan riset secara konsisten pada akhirnya akan menghasilkan satu teknologi dan teknologi itu sejalan dengan waktu akan memasyarakat. Masyarakat awam akan lebih familiar dengan istilah-istilah ilmiah. Next. Nah, inilah sistem yang akhirnya coba dihubungkan dengan penemuan Yoshizumi Ishino, kemudian ada fakta-fakta lain terkait dengan pemanfaatan Cas. Inilah yang dimaksud dengan array atau kalau kita lihat rangkaian CRISPR. Ini yang disebut repeats, yang tadi berulang-ulang. Repeats gitu ya. Di tengah ini adalah spacer. Jadi spacer ini yang berubah-berubah, yang berbeda-beda gitu ya. Dan dia terangkai dengan Cas gene. Jadi gen yang bisa menyandi enzim endonuklease yang memotong DNA dalam ukuran yang kecil. Nah, umumnya di sini ukurannya itu 30 pasang basa. Jadi nanti ini bermanfaat ketika kita ingin mengembangkan teknologi ini menjadi alat pendeteksi di masa depan. Pasangan bahasa ini menjadi kata-kata kunci. Jadi rata-rata 30 pasangan, berapa sih yang ideal nanti kalau kita mau merangkai terkait dengan sistem deteksinya. Jadi ini repeats, ini spacer, ini repeat, spacer, terus berulang. Nah, material genetik yang nanti akan masuk ketika inseksi, dia akan dipotong oleh sistem Cas dan menjadi bagian-bagian spacer ini yang berbeda. Yuk kita lihat di sini. Jadi masuk, kemudian dengan sistem ini dikenali, ya. Ini kita kenal, repeat, spacer, ini dipotong-potong. Dipotong kecil-kecil secara dengan endonuklease, disisipkan di sini. Setelah itu ditranskripsi gitu ya, dari bentuk nukleotida ini ditranskripsi, kemudian berbentuklah yang namanya CRISPR-RNA. Nah, CRISPR-RNA nantinya dia akan korporasi dengan enzim endonuklease menjadi pemandu. Jadi nantinya ini masuk ke dalam ketemulah nanti kompleks nuklease dengan segmen ini.
kemudian ketemu lagi spacer yang lain, sisinya ketemu lagi. Jadi semakin banyak. Ketika material genetik asing masuk langsung dikenali, potong. Nah, seperti ini ilustrasinya. Ini lebih jauh lagi ilustrasinya. Bacteriophage, insert material, kemudian enzim Cas ini, yang Cas1 dan Cas9 langsung mengenali, dipotong-potong, kemudian disisipkan ke spacer ini, masuk ya. Ini contoh yang merah, berarti potongannya merah lah tadi yang potong di sini. Kemudian setelah itu, ini disebut dengannya pre. Pre itu apa namanya? Cikal bakal gitu ya. Cikal bakal CRISPR RNA gitu ya. Kemudian dia akan masuk ke dalam satu kompleks. Ini adalah enzim Cas, endonukleoside, kelompoknya adalah protein, dan ini penandanya. Jadi kalau kita dapat ini, dia akan terkorporasi ke sini. Penanda 1, penanda 2, penanda 3. Dari potongan-potongan tadi masuk ke spacer, sudah dalam bentuk cRNA, atau ini adalah RNA pemandu. Disebut juga CRISPR RNA. Kenapa disebut pemandu? Ya, ini tidak seperti enzim biasa yang mengenali langsung dipotong dalam keadaan general, tapi dia mengenalinya dengan susunan nukleotida yang harus sama. Yang merah ini, yang spacer 1, katakan, dia harus mengenali cetakan di material genetik virus. Ya, kita punya ada berapa tipe, kemudian kompleks terjadi. Jadi ketika nanti di-insert kompleks langsung dikenali, ya, yang merah langsung potong. Nah, sistem pengenalan inilah yang disebut pengenalan yang ultra sensitif. Karena apa? Karena dia tidak hanya mengenali bagian sequence, tapi nanti ada bagian yang kita kenal namanya PAM, yang kita kenal proton adjustment motif. Next step kita akan masuk ke tahapan itu. Jadi intinya kompleks Cas ini menguatkan memori, ini kita sebut memorinya, memori tercetak dalam bentuk material genetik untuk menemukan, ya, menemukan menempel, ya, kemudian menghancurkan, memotong pada posisi yang spesifik. Nah, ini konteks ini tadinya menginspirasi kalau kita mau memotong sequence tertentu untuk tujuan gene editing, ambil sini sisi yang tepat, pemandunya potong, kemudian setelah potong yang sangat-sangat tepat di-insert gitu ya dengan material genetik kita inginkan, ligasi, ketemulah organisme baru. Jadi sangat-sangat efektif dan sangat cepat untuk mendapatkan target. Dalam konteks biosensing pun sama, mendeteksi kemudian nanti dipotong pada bagian yang sangat-sangat spesifik. Nah, ada 3 tahapan ketika Pak ini coba dikenali, ini ya. Yang pertama tadi adalah enzim ini bekerja, kemudian memotong, kemudian masuk. Jadi seperti kalau kita lihat kalau sudah masuk ini, ilustrasinya itu seperti apa? Kita punya kartu vaksin ya. Jadi nih yang pertama, kemudian nanti ini yang kedua, ini ketiga. Jadi ketika ini masuk material genetik bisa dikenali potong, kenali potong, kenali potong. Nah, dengan inilah konteks yang kita sebut dengan menyimpan memori phage gitu ya. Sistem ini. Memori dapat dalam dan disimpan dalam kompleks pemandu dari RNA dan juga enzim yang memotong ketika memang sudah tepat sasaran. Yang kedua, setelah prosesnya, dia akan membentuk yang namanya CRISPR RNA. Ini material kuncinya, material kunci. Kalau nanti kita mendesain sistem deteksi atau nanti sistem untuk editing genom, kuncinya di sini. Menemukan Cas yang tepat dan juga membuat template dari cRNA yang tepat dan akurat. Dan berikutnya adalah sistem pengenalan dan penghancuran. Jadi ketika sudah dikenali, hancurkan. Kenali, hancurkan. Kenali, hancurkan. Ada lagi masuk baru lagi, langsung dikenali, dihancurkan. Jadi enzim ini dipandu. Dia tidak sifatnya pasif, tapi cenderung aktif. Karena target yang sesuai dikenali, potong. Kenali, potong. Ini konteks yang utama terjadi. Nah, summary-nya adalah
semua tercipta berpasang-pasangan gitu ya. Jadi di alam memang Tuhan kita menciptakan sebuah sistem yang memang unik dan ini bukan apa ya, bukan kebetulan. Saya sangat yakin bukan kebetulan, tapi rangkaian. Dimulai dari DNA, coba lihat nih. Ini pasangan-pasangan yang terjadi, ada C, G, T, A, pasangan seperti itu. Ya memang terjadi di berbagai macam makhluk. Jadi hanya 4 basa saja yang menyusun pasangan. Dan ketika, lihat di sini, ini ada pasangan yang lain, yaitu tadi CRISPR RNA atau pemandu. Ketika melihat posisi, dia akan langsung mengenali. Ini proses kenali. Kalau sudah kenal, potong. Jadi bagiannya tertentu, kenal, potong. Nah, dan dalam konteks gene editing, kita tidak bahas pada kesempatan kali ini. Ketika sudah dikosong, masukkan yang baru, ya di-insert, kemudian disambung. Nah, bagaimana sistem ini bisa bekerja? Jadi tadi kita sudah ketemu namanya enzimnya. Di ilustrasi yang warna peach ini adalah enzimnya. Kemudian ini adalah kita kenal, ini rancangannya CRISPR RNA. Kemudian di sini adalah targetnya, ini potongannya. Jadi artinya apa? Yang perlu dikembangkan dalam sistem ini adalah satu, enzimnya pilih yang sesuai, kemudian CRISPR RNA-nya didesain yang sesuai, artinya cocok dengan DNA target, karena dia harus komplementer satu sama lain. Ketika komplementer ini terjadi, maka memenuhi syarat untuk terjadi pemotongan. Jadi nanti bisa dimanfaatkan untuk edit genom, ataupun nanti topik yang kita sesuaikan hari ini, yaitu untuk biosensing. Nah ini kembali lagi, mekanisme sama, saya coba ulang, tapi dengan satu ilustrasi yang berbeda. Kalau tadi kita virus, ini batasannya tidak semuanya virus. Tapi kita bisa menggunakannya material genetik tadi dari tumbuhan, hewan, kemudian dari mikroorganisme. Kemudian dari targetnya, mikroorganisme tidak hanya untuk gen-gen terkait dengan struktur, seperti yang kita gunakan 16S RNA untuk mengidentifikasi prokariot secara umum, tapi langsung ke enzim, gen-gen yang menyandi enzim-enzim fungsional. Misalnya, enzim terkait dengan pembentukan toksin, enzim pembentukan biofilm, kemudian enzim-enzim mungkin terkaitan juga dengan pembentukan aktivitas-aktivitas yang cukup fungsional, misalnya pembentukan senyawa-senyawa yang tidak kita inginkan, off flavor segala macam. Nah, ini bisa jadikan cetakan. Jadi tahap pertama kita tentukan targetnya apa. Misalnya target bakteri gennya apa gitu kan. Oh, kita fokus nanti dengan penyebab penghasil toksin nih. Misalnya kelompok dari E. coli, berarti E. coli gennya apa. Fokus kepada misalnya sigatoksin. Berarti kita lacak lagi nanti, kita cari mana sigatoksinnya. Misalnya STX 2A menjadi target. Ketika sudah dapatkan target, nanti kita desain. Nanti paparan berikutnya kita akan coba lihat bagaimana sequence itu dikenali, dan sequence itu bisa dirancang untuk menghasilkan cetakan CRISPR RNA. Ketika dapat, ini kunci di sini. Ada yang namanya PAM. PAM ini suatu keunikan juga. Ini adalah istilah proton adjacent motif. Jadi selalu ketika spacer ini muncul, itu ada sequence yang 3 sequence atau 4 sequence selalu muncul berulang, gitu ya. Nanti kita akan bahas di tahap berikutnya. Tapi intinya, ketika kita ngerancang, perhatikan PAM, kemudian nanti akan insert dan masuklah di sini. Nah, strategi awal adalah nanti memilih tipe untuk enzim endonukleasenya, Cas, karena ada berbagai macam hari ini, ada Cas9, Cas12, Cas13, punya sistem kerja yang tersendiri. Yang paling umum digunakan untuk edit genom di 9, kemudian untuk yang biosensing biasanya di 12 dan 13 sistemnya. Nanti kita akan bersinggungan dengan itu, tapi intinya ini strategi untuk merancang CRISPR RNA sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi secara khusus. Ini pemilihan, yang kedua perancangan CRISPR RNA dan juga perancangan primer.
Bagaimana bisa kita lakukan kalau kita dapatkan kumpulan nukleotida? Yang pertama adalah kita coba cari urutannya, nukleotidanya itu di GenBank, misalnya PubMed NCBI. Kemudian bisa kita download atau kita kenali saja dengan accession number-nya. Kemudian kita cari daerah yang unik yang ada PAM-nya. Bisa dilakukan manual tapi complicated. Saya coba melakukan, oh complicated ya. Nah ternyata beruntung hari ini sudah ada beragam tools yang ada di web, gitu ya, internet base, itu bisa dilakukan dan membantu kerja kita untuk mencari dan merancang sekaligus. Salah satunya ini. Ini adalah tools untuk mengenali dan juga merancang. Jadi kalau kita mau masuk, kita tinggal akses ini, ya, benching.com. Ini salah satu saja ya. Yang lain banyak, ada chop-chop segala macam. Hari ini AI, learning machine, termasuk juga ini tools-tools analisis yang molekuler yang bisa diakses online itu banyak sekali. Tinggal kita cari mana yang sesuai dengan tujuan kita. Nah, contoh seperti ini. Kalau kita bisa menggunakan tools ini, nanti kita akan masuk, kita bisa langsung memilih targetnya apa dan apa sistemnya. Contoh misalnya kita ambil sistemnya Cas12. Kemudian genomnya apa? E. coli, gitu ya. Kita masukkan, nanti panjangnya berapa hasil CRISPR-nya? 20, ini standar, default-nya 20. Kita klik finish, langsung kita dikasih pilihan seperti ini. Selalu sequence yang dipilih itu nempel dengan sisi yang kita sebut PAM. Sequence-nya selalu gitu ya, berdampingan dengan PAM. Kalau tadi kan TTTN, artinya harus ada T, T, T. Nah, N ini bisa T, bisa A, bisa C, bisa G. Jadi dirancang untuk mengenali sisi PAM dan juga target. Inilah yang membedakan dengan konvensional PCR. Kalau PCR satu set itu sudah cukup gitu ya, tapi ini harus memenuhi syarat ini, harus sesuai dengan PAM ini. Ini menjadikan sistem ini menjadi lebih sensitif dibandingkan dengan yang PCR konvensional. Ini kasih pilihan. Kemudian pilihan ini kita bisa gunakan yang jelas sudah spesifik dengan target. Kalau targetnya tadi kita gunakan, misalnya adalah gen yang penyandi sigatoksin, kita bisa arahkan ke sini, kita dapatkan kandidat misalnya ini bagus, off target score sudah bagus, kemudian kita bisa lihat ini, dari rangkaian panjang sampai 1600-an, dia ada di posisi ini. Posisi sekitar 90-an atau 87-an di sini. Nah, lihat posisi merah ini adalah PAM, yang di sini ada sequence target. Nah, ini tahapan pertama yang harus bisa kita lakukan. Nah, sistem ini bisa bekerja kalau kita bisa mengamplifikasi. Makanya tahapan berikutnya adalah mencari primer yang nantinya bisa mengamplifikasi bagian ini. Maka mulai sini sampai ke awal, ini target untuk menentukan desain primer. Yang setelah tahapan ini atau ke ujung 5, ini untuk target reverse primer. Bagaimana kita merancang? Bisa manual, tapi tools ini bantu kita untuk berikan pilihan-pilihan. Jadi ketika kita klik, ini pilihan-pilihan primernya. Jadi sisi 69, 70 nanti kita sesuaikan dengan syaratnya, misalnya jangan bentuk hairpin, gitu ya. Kemudian dia itu tidak tidak terlalu rendah untuk annealing temperaturnya. Jadi syarat-syarat harus terpenuhi. Kita bisa memilih dia. Ketika sudah tahapan pilih, sistem itu tinggal bisa disiapkan untuk diuji di lapangan. Nah, ini sistem pengujiannya. Jadi yang pertama adalah tadi target DNA-nya sudah kita tentukan. Contoh tadi misalkan kita ambil adalah cek untuk yang gen-gen unik, gen-gen target tertentu. Kemudian lihat sisi di sini adalah PAM. Kemudian tahap berikutnya adalah menambahkan yang namanya DNA reporter. Ini umumnya adalah fluorescence. Kemudian di sini ada quencher atau penahannya. Jadi selama fluorescence
dan quencher ini berikatan, maka tidak ada pendarahan warna. Tapi kalau itu sudah diputus, maka terpisah dia akan menghasilkan warna. Fluoresen bisa, warna bisa dideteksi baik dengan alat ataupun dengan mata telanjang dengan bantuan cahaya biru ya, jadi blue light. Nah, contoh gini sistem kerjanya. Satu adalah mengamplifikasi, dapat template, ya. Ini cetakan-cetakan yang selalu ada pump-nya. Kemudian sistem ini yang rancangan tadi didapatkan CRISPR-RNA, kemudian dikorporasi dengan enzimnya Cas12. Umumnya ini kita bisa order di perusahaan penyedia genetik ya, kalau seandainya di Indonesia atau Genetika Science. Dalam satu tabung, ya dalam satu tabung microchip yang 1,5 mili bisa dilakukan, atau lebih kecil lagi bisa dilakukan. Kemudian setelah itu direaksikan hanya 15 menit saja, suhunya 37. Kalau cocok dia akan terpotong. Kalau dikenal. Ketika sudah terpotong, cahaya berpendar. Prinsip seperti itu, sangat-sangat sederhana. Tapi waktunya cepat. Amplifikasi kurang dari 45 menit, pereaksian hanya 15 menit, hasil sudah keluar. Nah, jadi konteks inilah yang kemudian coba dikembangkan menjadi sistem mendeteksi secara cepat juga akurat. Nah, ini contoh publikasi-publikasi yang sudah muncul dengan teknologi-teknologi yang sudah berkembang. Kurang lebih gini. Pertama ini ekstraksi. Ekstraksi bisa dengan kit atau mungkin yang simple dengan pemanasan biasa, ya. Sel itu rusak, kemudian material genetiknya diamplifikasi dengan ini adalah teknik isothermal PCR, jadi tidak menggunakan alat PCR besar. Tujuannya untuk mendapatkan cetakan-cetakan tadi material, tentunya yang ada pump-nya warna merah di sini. Setelah dihasilkan, direaksikan tadi dengan yang CRISPR-RNA, ada enzim nukleasenya. Kemudian setelah cocok pasti ada bagian yang terpotong. Kalau terpotong, nah kita pakai dua pendekatan. Kalau mau pakai alat canggih, ya kita bisa lihat, bisa kita ukur. Ini untuk mengukur keberadaan dari sinyal-sinyal fluoresen yang muncul. Atau dilihat dengan mata telanjang. Jadi kita bisa lihat, namun ada bantuan cahaya yang mudahkan. Kalau di lab ini kan ada cahaya biru ya untuk melihat hasil PCR. Tapi ini kita bisa hanya dalam bentuk tabung saja sudah warna bisa berpendar. Nah ini contoh sistem LAMP isothermal ini berbeda dengan PCR biasa. Dia butuhkan beberapa primer yang cukup unik yang nantinya akan menghasilkan bentuk atau profil dari amplikon yang cukup unik. Nah, contoh gini. Ini kalau dengan pewarnaan tadi menggunakan silver green, gitu ya. Untuk yang positif, nanti warnanya bisa lihat, cek ini warnanya hijau. Kalau yang negatif asalnya oranye. Tuh, secara visual saja sudah bisa terlihat. Kalau kita lihat dengan blue light, ini makin signifikan lagi warna hijaunya bisa terlihat. Nah, pendekatannya penting karena kalau nanti sistem deteksi cepat, kemudian ringkas, dia nggak butuh lagi sebenarnya laboratorium yang canggih, yang harus pakai alat mengukurnya. Tapi cukup dengan menggunakan visual menentukan ada atau tiada. Ini akan sangat-sangat penting untuk menentukan di tahap awal ketika mulai ada pencemaran. Bisa mulai nanti di awal apakah bahan bakunya atau transportasi atau sudah jadi makanan disimpan, sehingga action penting sudah bisa dilakukan. Jangan digunakan materialnya, sudah ada cemaran kalau bisa dalam hal ini terkait dengan toksin. Nah ini kalau dicek bagaimana spesifikasinya gitu ya. Nah, ini kalau dilihat, ini positif nih. Karena dalam hal ini contohnya pada Shigella. Kalau positif, lihat warnanya seperti ini. Ini untuk yang kontrol-kontrol negatifnya. Artinya, dengan konteks ini cukup bagus, terkonfirmasi. Kalau cek juga dengan fluoresennya sangat-sangat berbeda, maka dia mendeteksi hanya untuk organisme target, tidak untuk organisme yang lainnya. Itu ya. Nah, ini perjalanan dari penerapan, dari penemuan, kemudian pengembangan invasi, sampai akhirnya diterapkan untuk deteksi di lapangan secara cepat. Nah, ini rekan-rekan sekalian, hari ini ternyata
teknologi terus berkembang, sistem juga berkembang yang tadinya berbasis CRISPR-Cas, pendekatan macam-macam. Ada yang menggunakan pendekatan fluorescence ya, kalau ini fluorescence. Dengan pencahayaan kita bisa melihat. Ada sistemnya untuk melihat pendekatan. Tapi ada juga untuk dengan pendekatan ini menggunakan lateral flow device. Ini mirip dengan yang kalau kita pas saat COVID lalu ada namanya yang antigen atau antibody check ya. Kalau 2 strip positif gitu ya, 1 strip itu tidak, bisa digunakan dengan teknologi ini. Kemudian berikutnya sama fluorescence juga, kemudian nanti ada juga yang pendekatan menggunakan apa impedance atau dari voltnya bisa kita coba lihat dengan alat yang mendeteksi seperti elektrokimia. Ini bermacam-macam modelnya. Jadi yang kita bisa menerapkan contohnya yang tadi kita aplikasikan gitu ya, model fluorescence ini. Atau kemungkinan kita bisa menerapkan juga dengan model penggunaan berbasis yang apa namanya, perbedaan dari potensialnya. Nah, ini juga sama. Bagaimana sistem ini bisa bekerja dengan baik? Kalau ini lihat saja perbedaan secara visual. Kemudian ini bisa kita lihat dengan perbedaan dengan menggunakan apa namanya lateral flow atau kita menggunakan bantuan alat tapi nggak alat yang super canggih. Nah ini adalah platform yang kita kenal, platform yang bisa dimanfaatkan. Kalau sekarang yang kami sedang kembangkan ada 2, satu untuk elektrokimia, satu lagi coba berbasis apa namanya visual dengan fluorescence. Nah tantangan tetap aja ke depan. Karena kalau untuk mengembangkan device ini seharusnya tidak hanya akurat, tapi sudah tantangan cepat. Peralatannya kalau bisa sederhana. Nih makanya sudah mulai isotermal, nggak pakai PCR yang besar-besar lagi. Alatnya khusus harus lab tertentu, tapi ini cukup pakai thermal block. Kalau nggak ada bisa pakai apa namanya penangas air ya. Jadi misalkan water bath setting 37 atau 40 atau 65 udah cukup. Jadi udah nggak butuh alat PCR lagi. Dan kemudian primernya ini sudah cukup unik, spesifik untuk bisa mendeteksi. Nah ini teknik-teknik pengembangannya. Nanti kita kenal ada LAMP, CRISPR-Cas, RCE, CRISPR-Cas, RPE, CRISPR-Cas, dan lain-lain. Pengembangan praktik atau platform. Pak Didin, waktunya 5 menit lagi. Halo? Mohon maaf Pak Didin, waktunya 5 menit lagi Oh, untuk baik. pemaparan. Ya. Salah kita coba sesuaikan, benar. Ya. Nah, ini sudah hampir di ujung, gitu ya. Terus kalau ada sistem ini, bagaimana kita bisa terapkan, gitu ya? Bagaimana kita bisa menerapkan dengan cepat? Nah, concern-nya, nah karena di kelas ini kelas mikrobiologi pangan, berarti concern kita setidaknya ada 2 nih, ke arah food safety dan food quality. Kalau food safety, ini bisa terkait dengan, kalau isu yang paling akhir adalah foodborne disease. Jadi penyakit karena bawaan dari bahan-bahan pangan, ya. Nah, ini bisa aja patogen, contoh tadi E. coli, Shigella, Listeria, dan lain-lainnya, atau penghasil toksin, beberapa organisme yang tidak masuk menyerang langsung tapi menghasilkan toksin. Contoh misalnya alfa-toksin, kemudian toksin-toksin lain yang bisa berasal selama itu diproduksi, gennya terdeteksi, kita bisa jadikan dia target. Yang kedua, food quality. Misalnya ada yang namanya senyawa yang off flavor, yang nggak enak nih kalau ada di makanan, bisa kita deteksi. Termasuk juga nanti untuk pembusuk nih. Daging, apa bedanya daging kelihatannya luarnya bagus, tapi ternyata kualitas dalamnya sudah kurang, bisa kita masuk ke sana. Nah, cara kerjanya, tempel, bisa dilihat, kemudian masukkan sistem tadi ya, CRISPR base-nya, nanti aplikasinya apakah nanti deteksi untuk yang patogen atau yang non-patogen, tapi ujungnya adalah target kita di sini. Nah, ini challenge-nya, bagaimana kita bisa menerapkan ini di rantai pangan atau supply pangan, monitoring kontaminasi mikroorganisme. Jadi kita bisa mulai dari hulu sampai hilir, bahkan sampai muara gitu ya. Dari farm bisa mendeteksi misalnya penyakit-penyakit pada tumbuhan, penyakit pada hewan, segala macam. Tuh dari awal sudah bisa deteksi. Dari sini bisa masuk lagi.
manufacturing ketika diolah menjadi bahan-bahan bahan pangan siap saji atau segala macam, termasuk juga bahan-bahan yang nanti akan dikemas secara khusus gitu ya. Saya bayangkan kalau seandainya makanan yang ready to eat yang ada di toko swalayan, misalnya seperti sushi, sashimi yang ada dari laut, kita lihat dari luar kelihatannya bagus, segar, tapi nggak tahu apakah dia mengandung organisme tidak diinginkan atau rasanya seperti apa, kan nggak mungkin kita nyobain masak rasa satu-satu kemudian dijual, tapi kita deteksi keberadaan dari awal. Distribusi, ya ketika sudah mulai packing, lihat ada transfer mulai dari penggunaan alat transportasi, kemudian penyimpanan, ini satu paket semuanya, sampai di pasar, berapa lama waktunya, bagaimana disimpan, sampai disajikan di meja makan kita, atau di meja makan tamu, atau di meja yang siap saji untuk dikonsumsi. Ini slide terakhir. Apa yang membuka kesempatan untuk pengembangan teknik ini ke depannya? Satu, apakah bisa digunakan untuk berbagai macam bidang? The challenge gitu. Nah, sekarang kita tinggal lihat concern kita di mana. Kalau concern ke monitoring lingkungan, kita bisa lakukan keamanan pangan, diagnosis kesehatan di tempat perawatan. Kalau ada, mana yang paling tepat sistem bisa diterapkan, gitu ya? Karena ketersediaan peralatan berbeda. Kalau di tempat perawatan mungkin bisa menggunakan peralatan yang cukup lebih canggih, tapi kalau di lapangan harus bisa dibawa, dijinjing segala macam. Sensitivitas, kalau sebelumnya itu di levelnya molar, milimolar, mikromolar, bagaimana untuk yang lebih kecil lagi? Tentunya tidak untuk semua jenis senyawa, tapi hanya senyawa-senyawa tertentu saja yang sangat-sangat sensitif dibutuhkan. Ini menjadi challenge untuk lebih sensitif. Ketiga, apakah ini bisa digunakan dengan program? Tadi saya contohkan misalnya gabung dengan program deteksi cepat, alatnya seperti apa, bisa nggak dengan sistem Android gitu ya. Pengembangan untuk platform baru, tadi kita sampaikan, ada yang pakai fluorescence, kemudian ada yang live flow, kemudian ada juga nanti pendekatan colorimeter dan lain-lainnya. Ketiga, harus ramah lingkungan. Jadi ini bisa digunakan dengan orang yang awam, kemudian tidak harus expert, tidak harus laboratoran, tapi cukup dengan pelatihan kecil saja sudah bisa mengembangkannya. Yang terakhir, ini tantangan untuk bisa dikombinasikan dengan teknologi lain. Contoh tadi adalah PCR, mungkin juga teknik amplifikasi tanpa pemanasan berulang untuk meningkatkan sensitivitas. Itu. Dan sekarang yang lagi ada aktivitas di kami, di BRAIN, sedang berjalan aktivitas adalah untuk mengembangkan biosensornya, fokus pada bakteri yang patogennya, dan ada mungkin kakak kelas dari semua ya sudah mulai beraktivitas dan sudah menyelesaikan tahap-tahap awal untuk mendeteksi bakteri fokus pada Aeromonas dan satu lagi Pseudomonas aeruginosa yang nantinya bisa digunakan untuk mendeteksi ready to eat food. Gitu ya. Saya kira itu, Bu Nur. Terima kasih buat perhatiannya, dan kalau ada sesuatu yang bisa diskusikan, saya akan dengan senang hati untuk merespon. Terima kasih. Mohon maaf, terima kasih Pak Didi. Ini saya pakai mic atau pakai ini? Kayaknya double. Nggak usah pakai mic. Nggak usah pakai mic. Oh ya udah. Jadi nggak kedengeran di situ. Kedengeran. Masih terdengar. Ya udah kedua ya. Mohon maaf Pak Didi, ini perangkatnya masih harus diperbaiki. Terima kasih. Ini kita adik-adik mahasiswa kita jadi jelas ya tentang CRISPR-Cas ini. Tapi bagaimanapun kita akan membuka diskusi ya untuk 3 penanya terlebih dahulu ya. Silahkan. Oh ya, silahkan maju aja Mbak. Atau di situ dari Zoom ya. Oh enggak pakai Zoom. Kalau gitu maju aja. Ya, silakan.
Jadi kita tahu CRISPR-Cas yang tadinya sistem imun di bakteri ini bisa kita bikin perangkapnya ya untuk deteksi. Silakan. Terima kasih. Jadi di sini terkait dengan CRISPR itu juga ada genome editing. Yang ingin saya katakan, sebenarnya dari CRISPR ini digunakan pada hewan yang sudah digunakan dengan kebanyakan inovasi Mohon yang maaf, ada. suaranya berdenging ya, kurang bisa tertangkap. Pelan-pelan. Nah, yang menjadi ini pertanyaan saya adalah, apakah metode ini berpotensi untuk dijadikan pada editing? Maaf, saya ulangi pertanyaannya. Jadi, yang saya tangkap dari metode CRISPR ini itu merupakan metode genome editing. Dan kebanyakan inovasinya itu digunakan pada tumbuhan dan juga hewan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah metode CRISPR ini berpotensi juga untuk dijadikan pada untuk genome editing DNA manusia? Sementara kita ketahui banyak sekali penyakit, bukan penyakit sih, lebih ke kasus mutasi genetik yang bisa diakibatkan radiasi ataupun keturunan. Seperti kasus trisomi 13, 17, sama 21. Itu kan ada terkait tentang kelainan DNA. Sama juga efek radiasi terhadap mutasi DNA yang mengakibatkan kerusakan nukleotida. Nah, apakah kira-kira metode CRISPR ini memiliki potensi untuk mengatasi hal tersebut? Pak Didi, jelas suaranya tadi? Ya, tertangkap, insya Allah. Silakan Pak Didi. Halo, apakah dikumpulkan dulu pertanyaannya, Bu Nur? Oh begitu, mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, mungkin dari saya Pak Didin. Tentang CRISPR tadi ya Pak, apakah itu juga sama nggak hasilnya dengan menggunakan hibridisasi seperti fish misalnya Pak Didin? Fluorescent in situ ya, hibridisasi itu? Ya, baik. Mungkin juga kelemahannya, misalnya seandainya ini kelemahannya di mana Pak? Misalnya dengan menggunakan Cas ini tentunya juga karena kita belum banyak ya untuk biosensor ini dibandingkan yang sudah established misalnya dengan menggunakan ELISA itu misalnya Pak Didin itu lebih bagus di mana gitu mungkin. Oke, baik, saya coba respon ya Bu ya. Ya tadi ada pertanyaannya cukup menarik ya. Ini terkait dengan aplikasinya. Apakah bisa diterapkan pada kesehatan manusia ya? Contohnya untuk yang penyakit apakah itu kanker, kelainan genetik segala macam. Responnya gini. Ini adalah tools. Tools ini bisa berfungsi ketika kita punya target. Nah, contoh tadi targetnya adalah nukleotida. Selama kita bisa mengidentifikasi tadi nukleotida terkait dengan gen-gen tertentu, dan gen tertentu itu terkait dengan tadi kesehatan, apapun jenis penyakitnya, itu bisa diterapkan. Jadi untuk editing. Nah, tinggal isunya adalah isu ke etik, apakah sudah siap, misalkan penerapan teknik ini untuk editing pada ke manusia, itu adalah sisi yang lain ya. Tapi kalau pada sisi teknik, itu sangat-sangat mungkin bisa diterapkan. Nah, sebelum pada manusia juga untuk pada hewan itu juga sudah mulai banyak dikembangkan. Memang awalnya teknik ini sangat-sangat populer pada tumbuhan. Ada kolega saya di BRIN juga yang hari ini masih riset untuk CRISPR pada tumbuhan. Dia mengharapkan untuk mendapatkan kayak semacam klon-klon baru yang nanti bisa diterapkan lebih tinggi produktivitasnya. Jadi simpelnya sangat-sangat mungkin bisa dikembangkan karena ini ada hanya sekedar tools, hanya sekedar alat, namun lebih presisi intinya, lebih presisi dan lebih ringkas. Nah ini terkait dengan tadi pertanyaan Ibu Dr. Siti Nurdiana. Mungkin ringkas segini, apakah ini
lebih unggulkah dibandingkan dengan teknik-teknik yang lain gitu ya. Pasti ada pros dan cons, pasti ada plus dan minus gitu ya. Kalau plusnya dari teknik ini, kalau saya lihat, ini memang lebih sensitif. Kalau FIS berbasis pengamatan visual, kita bisa langsung lihat materialnya, kemudian kita bisa konfirmasi ketika ternyata bisa terdeteksi, namun variasi dalam bentuk gitu ya, bentuk selnya itu berbeda, kita bisa deteksi dengan menggunakan FIS. Kalau teknik ini enggak. Ketika dia hanya melihat satu targetnya, kemudian target itu spesifik di fungsional, kita sudah bisa amplifikasi dan langsung deteksi secara cepat. Artinya, sensitivitas tinggi. Kalau FIS itu kan, kalau organismenya ada kurang lebih 10⁻⁷. Jadi kalau misalkan komunitas tertentu ada pada satu lingkungan dominan di antara organisme yang lain, artinya setidak-tidaknya dia hadir 0,1%, kita bisa menggunakan FIS. Tapi kalau tidak, FIS berarti tidak bisa dimanfaatkan atau kurang sensitif. Nah, bagaimana dengan PCR yang konvensional gitu ya? Ya, konvensional PCR itu yang hari ini terus berkembang, mulai dari deteksi ada dan tiada gitu ya. Jadi deteksi positif dan negatif, bahkan sampai yang real time PCR itu masih banyak digunakan. Namun sekarang sudah mulai banyak yang arti katanya adalah mismatch yang terdeteksi, artinya yang tidak target pun teramplifikasi gitu ya, karena kondisi PCR perlu dioptimasi dengan optimum. Misalnya berubah sedikit di annealingnya juga akan punya efek yang cukup tinggi. Kalau di sini sistem PCR-nya kan ada mengamplifikasi gitu. Tapi kan tidak semuanya, dia harus spesifik juga yang ada pump-nya dan juga dipotong bagian yang spesifik. Jadi konsisten sensitivitas ini cukup tinggi. Waktu, kalau dengan waktu, kalau tadi ilustrasinya, kalau ini sudah teroptimasi, maka kita hanya butuh waktu yang cukup singkat. Inkubasi di awal, tadi kurang lebih 30 menit sampai 45 menit. Kemudian pemotongan atau pereaksian dengan CRISPR-Cas reagen itu sekitar 15 menit. Artinya diharapkan kurang dari 2 jam. Jadi waktunya sangat-sangat cepat. Perangkatnya juga nggak harus perangkatnya harus ke laboratorium. Kita bisa bayangkan kalau kita sampling lapangan, contoh dalam konteks cemaran pangan, kita ke lapangan misalnya mau melihat ada nggak sih cemaran toksin, misalnya aflatoksin yang ada di lahan jagung. Apakah kita ambil langsung ke laboratorium yang canggih, yang ada PCR-nya, kemudian ada real-time PCR-nya, itu bukan targetnya. Maka harapannya, ketika dapatkan sampel, kemudian kita tentunya memang harus dapatkan akses atau ruang yang bersih, itu dilisis, gitu ya. Kemudian butuh setidaknya thermal block atau mungkin pemanas yang stabil di suhu 40 atau 37 derajat. Kemudian reaksikan, setelah saya ambil sebagian, pindahkan ke campuran, dilanjut dengan 37 derajat, artinya bisa dengan water bath juga, 15 menit, 2 jam bisa dapatkan hasil di lapangan. Jadi lebih cenderung lebih applicable, lebih dapat diterapkan untuk kondisi yang beragam, tidak membutuhkan keahlian khusus, tidak membutuhkan peralatan yang canggih, yang besar, tidak membutuhkan ruangan yang memang harus difokuskan seperti laboratorium. Itu prosnya. Cons-nya, tadi kelebihannya, kekurangannya masih cukup mahal gitu ya. Kalau ini jalan. Kemarin saya coba untuk desain CRISPR RNA-nya dari in silico, ya kita studi tadi dapatkan pilihannya, kemudian kita mau order bikin larutannya CRISPR. Itu harganya masih cukup tinggi, masih 9 jutaan, 8 juta sampai 9 juta. Dengan konversi kurs ya ke Indonesia. Terus reporternya kemarin juga masih sekitar 10 jutaan. Artinya kalau di tahap awal kelihatan lebih mahal. Tapi saya yakin ketika nanti diterapkan, kemudian teknologi ini masif, harga akan menyesuaikan. Dulu PCR berapa? Real time PCR kita masih ingat, angkanya sampai 2,5 juta.
Ketika awal-awal, tapi ketika sudah masif, wah harganya jauh sekali, tinggal 500. Seperti itu Bu, itu kurang lebih penjelasannya. Ya, Halo? sudah. Untuk pertanyaan tadi Pak, yang genome editing untuk manusia, untuk gen-gen misalnya penyakit herediter itu bagaimana Pak? Iya, sama. Tools ini bisa digunakan, gitu ya Bu ya. Tadi saya sudah sampaikan. Tools itu bisa digunakan. Artinya, dia kan hanya untuk melihat target. Jadi target penyakit di mana, editing sangat mungkin. Tinggal isunya adalah isu etiknya aja. Apakah kita sudah siap dengan eh, penerapan editing genom pada manusia. Seperti itu. Iya, intinya bisa ya Pak. Memungkinkan, sangat memungkinkan. Memungkinkan, oh, iya, iya. Kalau memungkinkan artinya nanti suatu saat mungkin bisa jadi nggak ada penyakit keturunan ya Pak, lama-lama ya Pak. Ya, Terus semua bisa diedit ya Pak akhirnya. gini. Isunya kan seperti ini. Ini kan tools ya. Tanpa CRISPR-Cas yang canggih ini, hari ini, kan kita bisa melakukan juga pengeditan itu dengan cara konvensional. Cara konvensional kan sama targetnya, apakah tadi penyakit yang herediter, kemudian juga mungkin hal-hal yang cukup mungkin yang sekarang ini agak sulit untuk dilakukan dengan cara yang biasa, bisa menjadi target. Kemudian setelah itu lihat mana yang tidak bagus, artinya kalau misalkan itu jelek bisa di deletion, kalau misalnya itu kurang bisa katakan bisa di insertion, itu kan teknik. Dulu kan teknik ini bisa kita lakukan dengan enzim restriksi, ya RE, untuk melihat target untuk memotongnya. Setelah memotong, kemudian disambung ligasi, kemudian itu bisa langsung digunakan. Nah, CRISPR-Cas intinya sama, tapi lebih spesifik, lebih ringkas gitu. Jadinya tidak mengalami kegagalan ketika pemotongannya yang tidak spesifik atau tempat yang tidak pas, sehingga ketika menginsert itu tidak bisa menyambung atau tidak bisa menyatu dengan baik. Oke Mas, oke jawabannya sudah lengkap. Mungkin satu pertanyaan lagi kalau masih ada. Oh, ini dari Pak Agung. Iya. Halo, bisa didengar suara saya Pak? Bisa Pak Go. Bisa ya? Ya, bisa. Pertanyaannya ini Pak, kaitannya tadi dengan mekanisme serangan daripada bakteriofag, misalnya gitu ya. Tidak termasuk sel eukariot atau kemarin waktu pas COVID itu ada. Orang ada semacam kayak sekuen daripada DNA manusia yang mengekspresikan suatu protein reseptor spot untuk virusnya tadi. Kalau misalnya daripada sekuen tadi bisa dipotong lagi dengan 9 gitu ya, itu berarti si manusia tadi selulernya tidak terdapat untuk menghasilkan protein reseptor sehingga virus tadi tidak bisa masuk ya Pak ya, tidak bisa penetrasi gitu, karena spesifik reseptor spot yang tidak bisa tidak akan sempat dia akan sakit pada yang pertama. Tadi Bapak juga jelaskan tentang gRNA Pak, gRNA atau guideline RNA ya Pak ya. Itu strukturnya kalau dengan mRNA konvensional seperti untuk transkripsi itu lain nggak Pak? Lain nggak? Artinya dalam pengertian lain mungkin polaritasnya atau struktur bahasa-bahasanya dan sebagainya. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Aduh, saya terdengar tadi agak sedikit noise ya, ketamput, tapi mudah-mudahan nggak salah menangkap, gitu ya. Yang tadi agak jelas di bagian akhir tadi yang struktur cRNA ya, kalau tidak salah, sama nggak dengan yang biasa ya, konvensional gitu ya. Mohon maaf kalau seandainya tadi. Ya, itu pernyataan yang kedua. Kedua, baik. Jadi intinya sama.
Jadi cRNA itu sama, gitu ya. Yang membedakan hanya tadi katakan ketika memilih satu bagiannya itu harus tepat yang ada bagian PAM-nya. Kedua, ketika penerapannya adalah kan ada satu kompleks yang kita sebut Cas dengan cRNA atau RNA pemandu. Ini kan tidak bisa langsung nempel, gitu ya. Nah, itu ada namanya scaffold-nya atau backbone yang bisa menempelkan bagian dari Cas dengan cRNA. Kayaknya bagian ini masih menjadi quote and quote fabrikasi deh. Artinya di manufaktur mereka punya scaffold yang tidak diinformasikan kepada user, namun mereka bisa mengorder hasil rancangan CRISPR-RNA, kemudian setelah itu bisa terkorporisasi sehingga bisa bekerja, kita sebut dengan kompleksnya. Jadi simpelnya urutannya sama gitu ya, karena dia juga targetnya karena berasal dari sama, yang membedakan tadi hanya khusus bagian-bagian tertentu yang tadi tercirikan dengan pengulangan yang kita kenal dengan namanya PAM gitu ya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi saya agak terputus-putus dengarnya. Saya menangkapnya tadi terkait dengan COVID atau gimana? Ya. Artinya nanti kalau Oh ya. tadi kan sudah diinfeksi ya, terus Ya. bisa akhirnya suatu saat manusia tidak akan kena lagi karena reseptor spot protein tadi itu, Pak. Terhilangkan gitu. Ya. Salah Ini tangkap, konteks Dek. tadi. Ya, tadi barusan sudah terdengar apa? Echo-nya. Jadi ketika sudah masuk gitu ya, kemudian sistemnya pada tahapannya akan ada tahapan ke arah sana pengenalan dan juga penghancuran. Namun saya belum mempelajari untuk sistem CRISPR pada manusia, sehingga saya nggak tahu apakah itu memang sama dengan konsep yang bakterial. Yang tadi kita contohkan itu pada bakterial ya. Jadi ketika dia masuk, kemudian potong-potong, jadikan memori, ketika nanti ada infeksi lagi, dia akan memotong. Nah, khusus untuk manusia, kayaknya saya harus baca dulu apakah itu sistemnya mirip, apakah itu juga sama. Jadi, ini belum bisa diklarifikasi sekarang ini. Begitu, Pak ya? Oh, iya. Ya, ini mungkin seperti imun adaptif tadi ya, Pak ya. Betul, Ya. kuncinya sama ya. Cuma sistem CRISPR itu saya kurang paham untuk dia pada manusia. Saya harus coba cek dulu ya referensinya. Tak dengar aku. Ya. Sudah terjawab. Mohon maaf Pak, tadi saya tidak mendengar karena di sini mic-nya kadang hidup. Oh, Ya. baik. Ya. Mungkin sudah terjawab semua ya. Oke, terima kasih Pak Didin. Ini paparan yang sangat menarik yang semula kita tidak mengetahui sama sekali tentang CRISPR. Kita juga akhirnya paling tidak sudah ada memori kita ya tentang CRISPR-Cas ya, adik-adik semuanya di sini. Jadi kita memang Pak Didin ini bisa menjelaskan sesuatu yang kadang kita susah gitu dengan sesuatu yang jadi lebih mudah dipahami. Ya, terima kasih Pak Didin. Sebagai kesimpulan dari diskusi hari ini, jadi kita pendekatan yang terbaru ya dalam deteksi patogen nanti akan untuk melihat food safety-nya ya ataupun quality-nya nanti bisa dengan menggunakan CRISPR-Cas dan ini sedang dikembangkan oleh Pak Dinoto ya dan kawan-kawan di BRIN. Semoga sukses Pak Didin ya. Amin. Mungkin itu saja dari kami karena ini jam 13 mahasiswa sudah akan ada kuliah lagi Pak Didin. Jadi saya cukupkan tentunya untuk diskusi hari ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kemudian semuanya. saya serahkan lagi kepada MC. Silakan Mas Inggar. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman dan kepada Ibu selaku moderator. Kemudian selanjutnya yaitu ada penyerahan sertifikat secara simbolik sesuai dengan tersebut kepada
Ini pemberian sertifikat kemudian itu berlaku yang super adalah pendapat juga terdistribusi aman tapi ternyata tidak keseluruhan aja dari untuk karena seluruh materi sudah dijelaskan oleh Bapak Madi atau PhD dan dimoderasi oleh Ibu Dr. Siti Nurzana SMSI. Maka dari itu perkuliahan pada siang hari ini dapat kita cukupkan. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bersama sesuai dengan kepercayaan dan masing berdoa bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa tidak saya berdoa cukupkan. Baik, karena seluruh rangkaian acara sudah selesai, kami tutup, kami akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya sendiri selaku peserta acara ini dan seluruh segenap panitia. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Baik. Ahmadin atas Sami-sami. materinya. Matur suwun. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Izin pamit, Ge. Udah ya? Oh, ini. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Aku nggak bisa ngomong. Ini agak kedengaran suaranya. Pak Didin udah live ya? Oh.